ternyata lebih senang juga berjumpa di kelas. Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2020 ini, saya ingin melaksanakan workshop. Sebenarnya Politeknik Port Dickson telah mempunyai sistem pembelajaran secara online ini dikenali sebagai SIDOS. Jadi sebenarnya satu rahmat yang besar untuk negara kami dengan berlakunya pandemik ini. Jadi proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Talk show dalam upaya memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020. Di mana pada siang hari ini kita akan mengangkat tema, yaitu kompetensi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19. Di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Pertama yaitu ada Bapak Heri Trisna Priyanto, STMT. Beliau merupakan Ketua UKM PLC Politeknik Negeri Medan. Assalamualaikum, Pak. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Masih stay at home ini. Iya. Iya. Puasa terus, Pak ya? Insya Allah sampai akhir Ramadan. Menjalankan ibadah puasa, Pak. Amin, insya Allah lancar. Kemudian pemirsa di rumah, ada juga narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Haji Isam Shah Hasan. Beliau merupakan Head Center of Technology for Politeknik Port Dickson Negeri 9 Malaysia. Assalamualaikum Pak Dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Malaysia amankah? Ya, sekarang alhamdulillah aman. Bertambah baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, pemirsa di rumah, kita ketahui bersama bahwa di dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentu memiliki dampak yang luar biasa terhadap semua lini kehidupan, khususnya dalam sektor pendidikan. Di mana pada sore hari ini kita ingin mengkaji bagaimana para perguruan tinggi melakukan proses pembelajaran di dalam situasi COVID-19 ini. Baik, yang pertama saya ingin mencoba meminta pemaparan atau menyampaikan bagaimana situasi proses pembelajaran di perguruan tinggi khususnya di Politeknik Medan. Saya meminta kepada Pak Heri. Pak Heri, baik, kira bagaimana para dosen itu melakukan proses pembelajaran di dalam situasi COVID-19 ini, khususnya di Politeknik Medan itu sendiri. Bagaimana, Pak? Insya Allah berjalan terus pendidikan politeknik di Medan selama pandemi COVID-19 ini. Kita di Sivitas Akademika Politeknik di Medan melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar secara online. Jadi kuliah daring yang diinstruksikan oleh Kementerian Kemendikbud ya, sejak terlaksananya atau dirumahkan para dosen-dosen dan mahasiswa. Alhamdulillah berjalan, Mas Eki. Tidak ada kendala, namun sepanjang pelaksanaan kuliah umum itu kan sudah hampir kami sejak tanggal 17 Maret sudah dikeluarkan instruksi untuk di rumah saja, kuliah pun secara daring. Nah, selama mengikuti itu, mahasiswa kita berikan pelajaran mulai misalnya Google Classroom, Edmodo, Zoom, ataupun YouMeetMe atau TeamLink. Nah, ada satu hal yang saya rasakan ketika pembelajaran daring ini, mahasiswa-mahasiswa juga yang khususnya yang binaan saya UKM PLC, di situ disebut dengan BIMPA Group Polmed, Pak, ternyata lebih senang juga berjumpa di kelas. Nah, kita sudah lama tak berjumpa, kalau kuliah pun beri tugas saja. Nah, di awal seminggu yang lalu, kita ada kebijakan dari Polmed, itu mahasiswa diliburkan. Jadi kami dimajukan liburnya, dipindahkan jadwalnya. Nah, seminggu yang lalu saya punya ide. Kebetulan di Hari Diknas Pendidikan Nasional Republik Indonesia tanggal 2 Mei 2021 lalu, tercetus ide saya sebelumnya, bagaimana kalau mahasiswa ini semasa libur, tidak ada kuliah daring,
ya tidak keluar daring, tapi diadakan juga semacam pendidikan pelatihan workshop. Nah, itulah dia muncul memperingati Hari Pendidikan Nasional 2020 ini. Saya ingin melaksanakan workshop bekerjasama dengan Pak Isam, Politeknik Podisen. Dan Pak Isam, kami sudah lama kenal sejak 2015, ya, Pak Isam bulan November. Pak Isam menyampaikan, Pak, gimana kita kalau adakan workshop bersama, free, ini gratis ini untuk mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Nah, karena saya ketua UKM PLC Medan, demi memperingati Hari Pendidikan Nasional, supaya mahasiswa pun tetap belajar, walaupun dirumahkan, dan saat ini diliburkan di Polmed, mereka tidak belajar. Nah, kompetensi mereka, saya kebetulan adalah juga seorang asesor GNSP, LSP1 P1 Polmed, bidang PLC dan lainnya, agar jangan mereka nanti lupa, kita akan melaksanakan uji kompetensi, Mas Eki, bulan Juli. Nah, itu kan dia nampaknya harus face-to-face atau di kelas. Nah, sementara yang terlaksana adalah daring. Nah, saya coba melaksanakan secara daring atau online, namanya workshop. Karena kerjasama dengan Pak Isam berarti workshop internasional. Sesuai dengan saya coba skenario SKKNI, walaupun tak sama persis ya. Gitu. Jadi pelaksanaan workshop tersebut oleh dosen-dosen ada 10 pemateri ini. Alhamdulillah makin banyak mahasiswa Polmed di prodi elektronika, prodi listrik, energi, mesin, dan komputer atau telkom ada mendaftar 100 lebih. Sementara untuk saat ini 90 orang, Mas Eki. Alhamdulillah kita bagi kelompok. Sudah mulai berjalan sejak Senin kemarin dengan Pak Isam, dan bertambah lagi. Pemateri juga bertambah lagi, sesuai dengan bidang kompetensinya. Jadi suasana workshop ini, suasana dosennya yang mengajarkan langsung memperagakan dengan alat. Seperti yang alat saya sebelah kiri saya dan sebelah kanan ini. Atau menggunakan software. Ada juga pemateri, dia memperagakan langsung. Kalau yang kelas face-to-face kan di lab langsung praktek, mahasiswanya didampingi oleh dosen. Kalau online kan hanya kasih tugas atau apa, dan seterusnya. Ini langsung diperagakan, divideokan. Gitu, Mas Eki. Jadi agar nanti kembali lagi mahasiswa masuk kelas di Politeknik seperti biasa, sudah normal, bahasa saya nih, tidak gamang lagi, tidak galau lagi. Oh, kemarin sudah di-workshopkan. Tapi bidang khusus berkaitan dengan PLC. Gitu ya, satu topik saja. Ada tentang bagaimana softwarenya, bagaimana pembelajaran merakitnya, instalasinya, pemrogramannya, dokumentasinya, atau pelaporannya. Untuk praktik belum lah ya, nanti pada saat normal. Gitu Mas Eki sementara. Baik, terima kasih Pak Heri atas penyampaiannya situasi pembelajaran di Polmed. Saya mencoba kepada sistem pembelajaran di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, khususnya di Politeknik Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia. Di mana saya mencoba kepada Pak Dr. Hisam sebagai Head Center of Technology for Politeknik Port Dickson. Bagaimana Pak proses pembelajaran mahasiswa khususnya di Politeknik di dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Bagaimana? Oke. Seperti mana yang dijelaskan oleh Pak Heri tadi, bila berlakunya wabak COVID ini melanda negara kami di Malaysia, maka kerajaan kami telah mengambil langkah yang positif, iaitu mengenakan apa yang dipanggil Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order. Ini adalah satu perintah di mana semua aktivitas telah terhenti, kecuali aktivitas yang penting. Untuk ini Politeknik juga terlibat dengan perintah ini, iaitu tidak ada pelajar yang dibenarkan untuk datang ke kampus, dan begitu juga tidak ada dosen yang perlu berada di kampus. Jadi mulai daripada itu, pengurusan Politeknik Malaysia telah mengambil langkah yang bijak, iaitu dengan memberi kebenaran supaya proses pembelajaran secara online telah berjalan. Sebenarnya Politeknik Podisen telah mempunyai sistem pembelajaran secara online yang dikenali sebagai CIDOS. Curriculum Integration Document Online ini
sebenarnya telah ada di Politeknik Port-Dickson. Dan pensyarah-pensyarah sebelum ini pun telah menjalankan proses pembelajaran secara online. Dan memang di Politeknik, memang galakkan telah diberikan untuk pembelajaran secara e-learning. Jadi pada saya, berlakunya pandemik COVID-19 ini, ia satu rahmat untuk Politeknik Malaysia kerana ia akan membuka peluang yang lebih besar untuk kami mencuba pembelajaran secara online atau untuk mata pelajaran ataupun modul seperti seni bina yang memerlukan apa yang dipanggil yang mana kita kena pantau progres reka bentuk pelajar dapat dilaksanakan secara online dengan menggunakan tool yang hampir sama yang telah dijelaskan oleh Pak Heri tadi, iaitu Teams Link, Zoom, Google Classroom, perkara yang sama. Jadi pada kesimpulannya dan pada dasarnya, bila mana pandemik ini berlaku di Malaysia, ia telah mendatangkan satu rahmat kepada proses pembelajaran digital di negara kami, kerana khususnya di Politeknik ia telah meningkat. Dan kalau kita tengok dalam data pun, antara negara yang tertinggi melanggan Microsoft Google Classroom ialah dari Malaysia sejak berlakunya pandemik. Jadi sebenarnya satu rahmat yang besar untuk negara kami dengan berlakunya pandemik ini. Jadi proses pembelajaran berjalan dengan lancar, tidak ada masalah. Proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Pelajar boleh menghantar tugasan, pelajar boleh buat face to face tapi dengan menggunakan di alam maya. Pembelajaran face to face tapi di alam maya. Begitu juga projek-projek pelajar boleh dipantau dengan menggunakan Teams Link, Google Classroom, Edmodo dan sebagainya. Jadi pada saya, COVID-19 ini sedikit pun tidak mengganggu. Kalau ada pun mungkin di peringkat awal. Tetapi sekarang ini ianya sudah menjadi seperti amalan dan telah boleh diterima oleh pelajar dan telah boleh diterima oleh dosen untuk melaksanakan pembelajaran di atas talian. Itu yang dapat saya jelaskan kepada Pak Iki lah dalam apa soalan yang telah diberikan kepada saya tadi. Oke, Pak Doktor. Untuk pembelajaran dari jarak jauh seperti melalui daring ini, bagaimana sih efektivitasnya? Proses pembelajaran itu? Proses pembelajarannya seperti ini. Pelajar akan menggunakan handphone ataupun menggunakan PC dan dosen akan daripada rumah mereka akan menyediakan nota. Nota ini boleh disediakan dalam banyak bentuk. Nota boleh disediakan dalam bentuk YouTube ataupun dalam bentuk e-book ataupun dalam bentuk secara live dia tunjukkan kepada pelajar dengan kita upload apa yang kita perlukan kepada pelajar. Jadi sebenarnya itulah dia punya bentuk corak pembelajarannya berlaku dengan menggunakan online, iaitu dari rumah dosen akan siapkan dia punya maklumat yang dia perlu disampaikan kepada pelajar dan pelajar berada di mana sahaja mereka berada, dibuat temu janji dan mereka akan menjalankan pembelajaran itu secara online. Dengan masa yang telah ditetapkan, maka pelajar akan masuk pada link yang telah disediakan dan proses pembelajaran telah berlaku. Dan bagi rujukan tambahan, e-book telah disediakan. Maka e-book ini sesuatu yang lebih besar. Sebab itulah saya sebagai sahabat kepada Pak Heri, memang kami telah lama bersama dalam menjalankan apa saja kajian dan proses PMP, maka saya telah menawarkan khidmat untuk membantu Pak Heri supaya kita dapat bersama menambah nilai pembelajaran secara online ini secara bersama, di mana saya telah menawarkan khusus e-book kepada Pak Heri dan mungkin ada bidang-bidang yang lebih baik yang Pak Heri juga boleh membantu kami di Malaysia. Ya. Baik, Pak Doktor. Ya. Saya kalau coba ingin menanyakan ke Pak Heri, untuk khusus Politeknik Medan sendiri bagaimana Pak untuk efektivitasnya melakukan proses perkuliahan melalui daring itu sendiri, dan teknisnya bagaimana gitu, dan standar ukurnya itu seperti apa, kira-kira bagaimana Pak? Ya, jadi teknis ya, mungkin saya bicara teknis ya untuk pelaksanaan ini ya. Saya ambil contoh yang perkuliahan daring ataupun workshop yang kami lakukan kerjasama dengan Pak Isam Politeknik Port-Dickson ini, saya melalui Team Link satu, yaitu tidak pakai Zoom atau ini, dan itu langsung live, dosennya seperti Pak Isam memberikan bahan bagaimana
menjadikan e-book, ada materi yang diberikannya, capnya itu sudah dikirim, dan bisa dibaca, dilihat, tapi langsung praktek. Mahasiswa dipersilakan untuk misalnya ada tugas yang mungkin bisa dipecahkan, itu satu. Nah, kemudian kalau untuk misalnya bidang alatnya, sebagai contoh pemateri kemarin Pak Darwis dari Volmed, dia langsung memperagakan alatnya di rumahnya. Dia tunjukkan seperti yang alat saya ini, dia peragakan, khusus dia instalasi listrik untuk PLC, bagaimana mewiringnya, bagaimana memprogramnya, mengkoneksikannya, dan bagaimana menjalankannya, itu online langsung. Jadi dia live langsung, Mas Eki. Jadi seperti apa adanya di kelas, ya. Jadi di kelas, walaupun kalau di kelas kan sudah ada alat-alat mahasiswa yang melakukan uji coba praktek. Tapi kalau ini dosennya, gitu. Nah, nanti saya, misalnya saya tentang programming, perencanaan tentang PLC SCADA, pakai simulasi, saya relive-kan juga. Nah, kemudian nanti misalnya ada materi berikutnya tentang bagaimana dimultimediakan dengan Android atau R4.0, pemrogramannya itu. Nah, kalau tadi dokumen Pak Isam, nanti dokumen laporan tugas belajarnya. Nah, juga tentang K3, ini kan berkaitan dengan uji kompetensinya ya, sesuai dengan SKKNI. Jadi di samping kuliah ini ada juga workshop latihan pembekalannya. Nah, ada K3, jadi nanti saya juga pemateri saya minta Pak peragakan, live-kan atau divideokan bagaimana memasang misalnya helm, warna helm, rompi, sarung tangan, masker, sepatu, ketika nanti praktek uji kompetensi PLC ya di Polmed. Nah, juga nanti berkaitan tentang bagaimana memprograman langsung PLC yang di lapangan. Nanti ada pemateri Pak Safril namanya. Nah, juga ada tentang aplikasi PLC itu ada di mana-mana saja. Pak Rufinus itu ahli tentang peralatan kontrol atau perangkat-perangkat di boiler. Dia peragakan gitu. Jadi seperti YouTube, tapi YouTube bukan direkam, langsung live gitu, Mas Eki. Jadi mahasiswa menonton. Nah, ini dilihat mahasiswa melihat dosanya betul-betul kompeten, mampu gitu kan, walaupun simulasi gitu kan. Ada juga yang mungkin teori saja, tapi kalau ini kan langsung dia peragakan, dia ini walaupun sifatnya hanya sekilas saja, ya tidak semua topik yang dia sampaikan, paling tidak satu topik yang dia kuasai cukup. Gitu. Jadi untuk mengingat kembali mahasiswa yang diterima pembelajaran selama ini, kemudian ini adalah pembekalan, dan supaya dia ingat, oh kemarin selama workshop ini loh. Jadi dia sudah persiapan gitu. Kalau tidak online, offline kan dia bisa ikut praktek di lapangan ya. Itu seminggu bisa itu. Tapi kalau ini kan online, kita bagi waktu, saya bagi waktu selama 4 minggu. 1 minggu itu 2, ada yang 3 materi. Jadi ada 10 pemateri Mas Eki, dan berbagi topik. Begitu Mas Eki yang kami lakukan teknisnya ya. Gitu. Oke Pak Heri, kalau untuk berkaitan, ada nggak sih kendala yang dialami kalau melalui proses perkuliahan melalui daring itu? Kalau ada, kira-kira seperti apa sih bentuk kendalanya itu? Satu memang jaringan ya. Banyak, alhamdulillah saya bersyukur juga. Tadi Pak Isam katakan rahmat, kalau saya menambahkan ada hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Ada rasa juga ingin ketemu dengan mahasiswa, bimbingan saya misalnya TK, LTA, atau binaan saya UKM ini, yang langsung face to face. Dan mahasiswa juga begitu, ingin jumpa dosennya, itu hikmahnya. Nah, kendalanya mahasiswa kami ini sudah pada pulang kampung. Bukan ini ya, artinya sudah sebelum ini sudah ada pada pulang, stay at home segala macam. Mungkin daerahnya jaringan online-nya yang kurang gitu kan. Padahal minatnya ada, kadang-kadang terputus dia itu satu. Terus kedua, bukan kendala ya, tapi memang prakteknya itu yang saya kasih contoh kemarin misalnya Pak Darus itu memberikan peragaan live itu, barangkali keterbatasannya. Kalau di Klik TV kan fasilitasnya lengkap nih, bisa tampak sana sini segala macam. Kalau kami kan apa adanya, pakai HP saja ditunjukkan. Jadi bisa bergerak-gerak HP-nya itu lewat ke sana, lewat ke sini gitu. Tidak banyak kamera, itu yang kedua.
Saya pikir perlu juga nanti satu dosen-dosen yang punya inisiatif kreatif ya, ada semacam studio. Nah, ini muncul juga ini jadinya ada dosen bisa kreatif di video studio kan untuk pembelajaran. Studionya ada kamera beberapa, bisa tunjukkan praktek, simulasinya begini gitu. Itu yang kedua kendala. Yang ketiga masalah waktu memang, karena kan waktu itu kan singkat. Kalau di kelas di Politeknik itu kan jam, praktek PLS itu 5 jam. Kalau ini hanya 60 menit saya kasih waktu, tapi pas tekniknya tidak sampai, hanya 30-45 menit. Jadi kami pun hanya memberikan bahan saja, silakan ditonton, silakan dibaca atau poin atau les langsung. Nah, ke depan ini bagi saya perdana dan pertama mau saya coba eksperimen lagi atau kreatif lagi kegiatan seperti online ini ya, menambah kesanah metode pembelajaran. Oke, Pak Erik. Pak Dokter, saya coba kembali ke Pak Dokter. Dengan proses proses pembelajaran melalui media online itu, apakah akan membentuk sebuah jarak antara dosen dan mahasiswa? Artinya ada kesenjangan antara dosen dan mahasiswa, antara guru dan murid. Seperti apa Pak Isam melihatnya? Semasa saya menjalankan kajian PhD saya, ini perkara yang memang timbul. Itu bagaimana hubungan di antara pelajar dan dosen. Tetapi harus diingat, dengan pembelajaran secara online ini, pada saya, hubungan akan menjadi lebih rapat. Walaupun di atas talian, dia akan menjadi lebih rapat. Pertama, bila pembelajaran dibuat secara online, pelajar akan bertanya dengan lebih mudah. Mereka tidak ada rasa malu. Mereka boleh bertanya secara WhatsApp atau secara online, pertanyaan atas perkara yang mereka tidak faham. Mereka akan lebih berani bertanya. Berbanding dengan sekiranya pembelajaran dijalankan di dalam dewan kuliah ataupun dalam kelas yang lebih besar, mereka tidak berani untuk bertanya ataupun tidak ada masa. Tetapi dengan kita buat pembelajaran secara online, walaupun kita lihat dia seperti jauh, seperti satu duduk di satu daerah, satu duduk di satu daerah, walaupun jaraknya jauh, tapi hatinya dekat. Hatinya dekat kerana dia lebih mesra bersama dengan dosennya, dengan pensyarahnya. Tetapi kalau dia berlaku secara face to face, walaupun berlaku di dalam kelas, dengan keadaan mereka yang mungkin dalam kelas dia dengar sambil tidak dengar, walaupun jaraknya dekat tapi hatinya jauh. Dan harus kita kena ingat, pelajar yang kita didik pada hari ini, pelajar yang kita bimbing hari ini adalah pelajar generasi baru. Yang mana mereka berlahir bersama dengan teknologi. Di mana mereka lebih akrab bersama dengan handphone, mereka lebih akrab bersama dengan alat-alat digital. Jadi bila mana kita laksanakan pembelajaran menggunakan alat yang mereka lebih akrab, maka proses pembelajarannya akan jadi lebih baik. Dan saya tidak nampak kemungkinan daripada segi pertemuan fizikal. Itu boleh kita katakan mereka jauh daripada dosen. Tetapi hati mereka, kerapatan mereka, rasa untuk bertanya ataupun hubungan akan menjadi lebih baik. Kerana apa? Mereka mudah bertanya dengan dosen mereka. Bila mana saya menjalankan kelas ini kepada pelajar-pelajar Polmed baru-baru ini, walaupun pelajar-pelajar ini saya tidak pernah jumpa. Hampir 90 pelajar. Walaupun saya tidak pernah jumpa, tetapi mereka nampaknya begitu akrab. Ada yang telah menghubungi saya, walaupun setelah kelas diberi telah tamat. Walaupun saya tidak pernah jumpa, tidak pernah mengenali mereka, dan bahasa saya mungkin bahasa yang mungkin agak sukar mereka nak fahami kerana saya tidak dapat bercakap bahasa Indonesia yang tulen, yang jelas. Tetapi mereka sudah berkomunikasi dengan saya melalui Facebook, melalui WhatsApp. Jadi saya lihat di sini, walaupun kita jauh, walaupun mereka di Medan, walaupun saya di Malaysia, pembelajaran secara online ini telah membuktikan ia telah merapatkan dua buah negara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dan dia telah merapatkan saya dengan pelajar-pelajar di Polmed. Jadi berhubung dengan soalan yang ditanya kepada saya tadi, saya tidak nampak yang ianya akan mewujudkan kerenggangan di antara dosen dan pelajar. Saya rasa mereka menjadi lebih rapat kerana mereka mudah untuk berhubung, mudah untuk berkomunikasi dan mereka lebih berani untuk berkomunikasi.
Itu yang dapat saya beritahu pada Pak Eki tentang persoalan yang wujud. Kenapa hari ini kalau kita lihat dalam kehidupan manusia pun, WhatsApp, Telegram, Facebook adalah merupakan media yang menyebabkan kita berinteraksi. Memang kita berinteraksi dengan kaedah seperti ini. Jadi bila kita laksanakan pembelajaran secara online, bahan-bahan ini semua membantu untuk kita berinteraksi dengan lebih rapat di antara satu sama lain. Jadi kalau tanya pandangan saya secara peribadi, saya lihat pembelajaran secara online ini tidak menjejaskan hubungan di antara dosen dan pelajar. Itu yang dapat saya sampaikan kepada Pak Eki. Mungkin begini ya Pak Dokter mungkin. Di saat ada pertemuan antara dosen dan murid itu ada rasa malu ya. Ada rasa malu ingin bertanya kepada dosen. Sedangkan jika melalui jarak online mereka tidak ada rasa malu dan langsung aja betul. Apa yang ingin to the point gitu. Ya, itu dapatkan kajian yang saya telah lihat. Kalau mereka dalam kelas, mungkin mereka malu nak tanya. Mungkin mereka rasa soalan mereka macam soalan ini tidak perlu ditanya. Dan mereka rasa kawan-kawan mereka akan marah dengan soalan mereka. Tetapi bila pembelajaran berlaku secara online, mereka akan lebih berani untuk bertanya. Dan begitu juga dalam pembentangan hasil kerja mereka lebih berani untuk menyampaikan kerana hilangnya rasa malu dalam diri pelajar, kerana mereka rasa mereka ada satu ruang peribadi antara mereka dan dosen mereka. Walaupun mereka belajar secara ramai-ramai, tapi bila komunikasi dibuat, mereka seperti ada satu ruang peribadi di antara dia dan dosen. Jadi menyebabkan membuka ruang yang lebih besar untuk mereka menjadi lebih rapat dengan dosen mereka. Terima kasih. Saya coba ke Pak Heri lagi. Pak Heri. Ya, menambahkan sedikit ya. Oh ya, silakan ingin menambahkan, silakan Pak Heri. Jadi saya setuju dengan Pak Isam. Saya berkomunikasi dengan online ini kan yang sering-sering ini sejak nih pandemi. Nah, ada rasa santai jadinya. Jadi mahasiswa juga bertanya, saya tidak terlalu tegang, face to face sambil ketawa-ketawa, dan saya pun rileks juga. Kalau di kelas kan mungkin banyak tugas, pekerjaan, mahasiswa takut bertanya, ataupun saya nanti mungkin entah ada pikiran jawabannya agak keras gitu kan. Tapi kalau ini sambil rileks, mereka pun duduk, bisa saja duduk dalam rumah ataupun di luar rumah, mereka bertanya dengan santai dan tidak ada rasa jarak gitu Mas. Jadi ada kepuasan juga, ya satu kepuasan tidak ada jarak walaupun online, dan lepas rindu juga dengan bimbingan saya atau mahasiswa saya gitu kan. Jadi hikmah dari COVID ini juga, dan termasuk memperingati tadi ya, Hari Dipas ini tidak ada batas sebenarnya gitu kan. Tetap belajar dimanapun, kapanpun, di saat apapun. Gitu kan. Itu saya tambahkan sedikit.